Shadow Slave Bab 236. Dengan membelakangi permukaan batu patung kuno itu, Sunni menatap saat dua suku makhluk mimpi buruk bentrok dalam hiruk-pikuk raungan menakutkan dan suara gemerisik. Menemukan target baru, belalang yang berkerumun dengan cepat jatuh dari langit dan memotong gerombolan inang bunga darah, melahap sejumlah primata yang malang hanya dalam beberapa saat. Tercabik-cabik dan dicabik-cabik oleh mandibula yang tajam, daging mereka tampak hampir meleleh di rahang yang mengerikan dari kekejian yang beterbangan. Namun, binatang buas besar itu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Setiap belalang yang bertahan sepersekian detik lebih dari yang seharusnya segera ditangkap dan dicabik-cabik oleh primata yang kuat. Darahnya yang hitam jatuh seperti embun di kelopak bunga merah yang tumbuh dari tubuh mereka yang membusuk. Beberapa tuan rumah bahkan melompat dari raksasa untuk berpegangan pada river menyelam dan jatuh bersama ke tanah yang jauh. Hanya dalam beberapa detik, permukaan raksasa kuno dan udara di sekitarnya ditelan oleh kekacauan total. Tidak peduli pada segalanya, raksasa itu dengan mantap berbaris ke selatan. Sadarlah! Menepis keheranannya, Sunni dengan cepat menghabisi primata yang telah terhuyung-huyung sedetik sebelumnya dan mendorong makhluk berat itu dari jalan sempit. Terlepas dari kenyataan bahwa musuh mereka sekarang saling bertarung, tekanan pada kelompok itu tidak berkurang. Bahkan, itu hanya bertambah berat. Mengutuk pelan, Sunni melemparkan Midnight Shot ke monster lain yang menerjang, memunggungi musuh, dan melompat. Meraih celah di batu kuno, dia menarik tubuhnya ke atas dan dengan gesit memanjat leher patung kuno itu. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama, Sunni benar-benar tidak berdaya melawan potensi serangan belalang yang mengerikan. Namun, untungnya, Nevis telah memilih saat yang tepat untuk melepaskan apinya di sisi lain patung. Kilatan putih yang menyilaukan menenggelamkan langit sesaat, membingungkan para penjelajah dan memberinya cukup waktu untuk mencapai platform batu. Mendaki tepinya, Sunni berguling dan telentang di atas batu yang dingin, berusaha mengatur napas. Tubuhnya kesakitan. Bloodwave mungkin telah menghancurkan bunga yang tumbuh di paru-parunya, tetapi kerusakannya sudah terjadi. Sunni kesulitan bernapas dan merasakan buih darah menggelegak di bibirnya. Setiap kali dia menarik napas, rasa sakit yang tajam menusuk seluruh tubuhnya. Tidak terlalu buruk. Meski menyusahkan, luka ini tidak akan membunuhnya. Orang yang tertidur sembuh lebih baik dan lebih cepat daripada manusia biasa, dan Sunni khususnya juga diubah oleh jatuhnya Ichor Wafer. Membuatnya jauh lebih tangguh dan lebih sulit dibunuh daripada kebanyakan orang. Seperti kecoa. Adapun rasa sakitnya, dia telah mengalami yang lebih buruk dan selamat. Selama Sunni memiliki adrenalin yang membuatnya mati rasa sampai taraf tertentu, dia masih mampu melawan. Bukannya itu akan menyenangkan? Sambil mengerang, Sunni bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Segalanya perlahan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Kai sudah lama kehabisan panah dan harus menggunakan ascended memory miliknya yang tidak wajar. Menilai dari seberapa pucat wajahnya, dia telah melewatkan beberapa tembakan, akibatnya kehilangan banyak darah. Casey masih berusaha mempertahankan angin kencang yang memperlambat serangan belalang, tetapi wajah dan tangannya berlumuran darah. Tampaknya bahkan pesona yang kuat dari baju zirahnya dan perlindungan yang kuat dari penari pendiam tidak cukup untuk sepenuhnya menyelamatkannya dari bahaya. Evie sekarang melawan kekejian terbang dalam jarak dekat, hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi setiap kali mereka menyerangnya. Darah mengalir di kakinya, chiton putihnya robek dan basah kuyup.
Helm perunggunya hilang, tergeletak hancur di bebatuan. Caster sepertinya tidak terluka, tapi wajahnya gelap karena kelelahan. Mempertahankan kecepatannya yang luar biasa membebani pikiran dan tubuh, jadi dia juga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Orang suci batu adalah orang suci batu. Bayangan pendiam berlumuran darah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan sama sekali tidak peduli padanya, yang hanya memperkuat wajahnya yang gelap dan mengancam. Dia terus bergerak dengan anggun, melindungi anggota kelompok dengan kemampuan terbaiknya. Tapi dia tidak bisa berada di mana-mana sekaligus. Dan kemudian ada Sunny sendiri, yang sejauh ini berada dalam kondisi terburuk dari mereka semua. Kutukan, dan berita terburuknya adalah sekarang dia harus mundur kembali ke peron. Primata yang menjijikkan itu akan mengikutinya, memaksa kelompok itu untuk mempertahankan diri dari dua sisi secara bersamaan. Bahkan yang terburuk, tidak seperti Sunny, anggota lain tidak memiliki Blood WAV untuk melindungi mereka dari serbuk sari merah. Buruk, buruk, ini buruk. Saat Sunny sedang memikirkan hal itu, sebuah tangan berlumuran darah tiba-tiba muncul dari sisi lain peron. Sesaat kemudian, Nevis meluncur di bawah tali emas dan dengan gemetar berdiri. Changing Star memiliki api putih menari di matanya. Kulitnya tampak bersinar dengan cahaya lembut, seolah-olah ada api yang menyala di bawahnya. Api itu, jika Sunny harus menebak, bertanggung jawab memusnahkan serbuk sari merah begitu masuk ke tubuhnya. Armor Starlight Legion rusak berat dan tampaknya hampir meleleh, tetapi masih bertahan, melindungi putri terakhir dari klan api abadi sampai akhir. Tidak memperhatikan anggota kelompok itu, Nevis menoleh dan melihat ke selatan. Apa dia? Sebelum Sunny bisa menyelesaikan pemikirannya, dia terganggu oleh pemandangan kepala primata jelek yang muncul di atas tepi platform melingkar. Mengutuk, dia mengambil sepotong kitin bergerigi yang tergeletak di dekatnya dan mendorongnya ke mata makhluk itu, dengan paksa mendorongnya ke bawah. Pada saat yang sama, belalang yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit. Memukul penari pendiam, itu tepat untuk Casey. Sebelum ada yang bisa bereaksi, rahang bawahnya berbunyi klik. Namun, alih-alih daging lunak, yang mereka tangkap hanyalah kayu keras dari tongkat sihir. Gadis buta itu berhasil mempertahankan diri di saat-saat terakhir. Dampaknya masih cukup kuat untuk melemparkannya jauh ke belakang. Mendobrak penghalang improvisasi dengan punggungnya, Casey menjerit. Dan tergelincir dari peron, jatuh ke bawah seperti boneka rusak. Tidak. Duri berkeliaran rusak dan memulihkan dirinya sendiri di laut jiwa, dan tali emas diikatkan di sekitar platform. Dia tidak tahu harus. Saat suara gemerincing busur di atas batu sampai ke telinganya, Sunny melihat Kai terjun dari leher raksasa itu. Terbang dengan kecepatan luar biasa, dia mengejar Casey dan mencengkeram lengannya. Keduanya membeku di udara sesaat, benar-benar tidak berdaya melawan belalang yang mendekat. Tidak. Tapi serangan fatal tidak pernah datang. Tiba-tiba, hiruk-pikuk pertempuran mereda, berubah menjadi keheningan yang mematikan. Sunny berkedip. Beberapa belalang melayang di udara hanya beberapa meter dari Casey dan Kai, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk melahap manusia yang tak berdaya. Nyatanya, mereka juga tampak membeku. Sesaat kemudian, belalang tiba-tiba berbalik dan berlari pergi. Nyatanya, seluruh gerombolan itu dengan cepat mundur, terbang menjauh dari raksasa batu dengan kecepatan sebanyak yang bisa dikerahkan oleh rakus kekejian. Seolah-olah, mereka melarikan diri dari sesuatu. Banyak belalang membawa primata mati di cakarnya.
Tampaknya para River adalah pemenang terakhir dalam pertempuran mengerikan melawan kera yang mengerikan ini. Tapi Sunny cukup yakin bahwa, tak lama lagi, seluruh suku makhluk mengerikan ini akan memiliki bunga merah yang tumbuh dari retakan di citin mereka. Bunga darah benar-benar musuh yang mengerikan. Siapa yang tahu apa yang akan mereka mampu lakukan setelah menaklukkan segerombolan kekejian terbang? Namun, pertanyaan yang lebih mendesak adalah, dari mana belalang lari? Sunny melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa primata raksasa juga mundur, menyerbu tubuh patung kuno dengan sesuatu yang hampir menyerupai kepanikan. Kemudian, akhirnya, dia berbalik dan melihat ke selatan, mengikuti garis tatapan Changing Star. Wajahnya memucat. Di luar sana, tepat di jalur patung berjalan, dinding kegelapan yang sangat besar dan tak terbayangkan telah melahap seluruh dunia. Itu dengan cepat bergerak ke arah mereka, sambaran petir menerangi kedalaman awan yang mengamuk hampir setiap detik. Badai mendekat. Shadow Slave Bab 237. Kai mendarat di peron batu, dengan lembut menurunkan Casey. Gadis buta itu pucat pasi dan tampak terluka, tetapi hidupnya tampaknya tidak dalam bahaya. Pemanah tersenyum meyakinkan dan mencengkeram bahunya. Kemudian, seperti yang lainnya, dia menoleh dan diam-diam melihat ke selatan. Dinding kegelapan yang tak tertembus dan ganas mendekat dari sana, melahap bentangan luas labirin setiap detik. Bagi Sunny, rasanya lautan bayangan gila yang tak berujung bergegas menenggelamkan mereka. Tekanan yang dia rasakan hampir sama buruknya dengan Crimson Spire yang tidak menyenangkan. Raksasa itu berbaris menuju kegelapan, sama sekali tidak peduli dengan penindasan yang mengancam. Angin menggoyang rambut Sunny. Dalam kesunyian yang mencekam, Evie tiba-tiba berlutut sambil mengerang kesakitan. Tangannya ditekan ke celah lapisan baja kuno, darah cerah mengalir dari bawahnya. Suara itu membawa semua orang kembali ke kenyataan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Nevis berjalan ke arah pemburu wanita yang terluka itu dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas tubuhnya. Sesaat kemudian, sinar putih lembut bersinar melalui celah-celah baju Zira Evie, menyembuhkan lukanya dan menghilangkan rasa sakitnya. Changing Star menutup matanya dan menggigit bibirnya, tetesan darah merah mengalir di kulit gadingnya. Untuk menghilangkan penderitaan temannya, dia harus menanggung siksaan yang jauh lebih mengerikan. Sunny terbatuk, buih darah beterbangan dari bibirnya, dan dengan lemah menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia tidak merasa terlalu baik. Dinding kegelapan semakin dekat setiap saat. Angin bertiup kencang, bersiul di celah-celah patung kuno itu. Itu membawa bau laut bersamanya. Sunny meringis dan memerintahkan orang suci batu untuk berjalan mendekat dan berdiri di atasnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kai menggigil, melirik dinding awan yang mengamuk, dan berkata, naik lebih rendah? Petir pasti ditarik ke leher raksasa ini. Sunny menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa. Laut akan naik, jadi sebagian besar patung akan tenggelam di bawah air. Kita beruntung jika ombaknya tidak cukup tinggi untuk mencapai platform ini. Pemanah menghela nafas dan melihat ke bawah. Jadi, kita sudah mati. Sunny tersenyum gelap. Jangan khawatir. Batu tidak menghantarkan listrik terlalu baik, jadi kita akan aman dari petir. Kemungkinan besar. Apa yang harus kamu takuti adalah hal-hal yang mungkin menarik semua keributan itu. Setelah itu, dia membungkuk karena batuk yang menyakitkan. Itu sedikit menyengat. Saat itu, Nevis sudah selesai menyembuhkan Evie. Berjalan mendekat, dia berlutut dan menatap Sunny.
Tanpa diduga, ada ekspresi kekhawatiran yang tulus di wajahnya. Apakah kamu menghirup serbuk sari itu? Sunny mencoba menyeringai, tapi malah memuntahkan lebih banyak darah. Ya, sedikit. Tapi jangan khawatir, tidak. Tidak ada bunga yang tumbuh di paru-paruku. Lagi. Wajah Nev berkedut, dan dia mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di dada Sunny. Namun, dia menangkap mereka di udara dengan miliknya sendiri dan menghentikannya. Kulitnya lembut dan dingin saat disentuh. Jangan repot-repot. Aku akan baik-baik saja. Lihat saja Casey. Changing Star menatapnya selama beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, tapi tidak sakit. Dia mendorong tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak seburuk itu akan menyakitimu. Nevis mengerutkan kening. Aku sudah terbiasa. Sunny menatapnya lama sekali, ekspresinya sulit dibaca. Kemudian, dia berkata dengan datar, aku tahu. Tapi aku tidak ingin kamu terbiasa dengan itu. Kamu seharusnya tidak, terutama tidak di akunku. Beban berat dari hal-hal yang tak terucapkan tergantung di antara mereka selama beberapa saat. Nevis sedikit memiringkan kepalanya, lalu berbalik. Akhirnya, dia menghela nafas, bertahan selama beberapa detik, dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sunny menundukkan kepalanya dan tetap tidak bergerak untuk beberapa saat. Lebih baik begini. Takut akan rasa sakit adalah emosi paling manusiawi yang pernah ada. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa setiap kali Nevis diam-diam menanggung siksaan yang mengerikan dari cacatnya. Sebagian dari kemanusiaannya dibakar abis oleh kemurnian api putih yang bersinar tanpa ampun. Dia tidak ingin melihat itu terjadi. Belum lagi dia adalah orang terakhir di dunia yang seharusnya dibantu oleh Changing Star. Karena tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga menimpa mereka, memaksa anggota kelompok itu untuk tersentak. Cahaya hari meredup, dan angin dingin menerpa mereka dengan ganas, membawa tetesan air hitam asin bersamanya. Selesai memeriksa Casey, Nevis melirik ke depan dan cemberut. Mereka hampir kehabisan waktu. Bersiaplah, tahan. Dengan itu, dia memanggil pedangnya dan memegangnya dengan kedua tangan. Saat lampu pijar menyulut bilah perak, Changing Star menusukkan pedang jauh ke dalam batu, melelehkannya. Berlutut, dia mencengkeram pedang dan bersiap untuk serangan badai. Tapi dia berpihak. Evie menghela nafas dan meraih celah di batu dengan satu tangan. Dengan yang lain, dia menarik Casey mendekat dan memeluknya. Caster mengikuti teladan pemimpin mereka dan menggunakan jian tersihir untuk melabuhkan dirinya ke platform. Sunny melirik mereka dan meringis. Berdiri di atasnya, Stone Sein membuang perisainya dan menurunkan satu bahunya, bersiap untuk menahan angin topan. Tanpa sesuatu yang lebih baik untuk dipegang, Sunny memeluk paha bayangannya sambil memejamkan mata, malu karena penghinaan. Namun, sebelum dia benar-benar menikmatinya, sesuatu jatuh ke tanah di dekatnya. Membuka satu mata, Sunny terkejut melihat Kai. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemanah itu tersenyum malu dan terbatuk. Yah, begitu. Aku tidak punya pedang yang bisa memotong batu atau kekuatan yang sangat besar. Jadi, keberatan kalau aku memegang paha lain dari teman batumu yang cantik itu? Sunny memelototinya selama beberapa detik, lalu mengejek. Baik, terserah. Asal jangan salah pegang aku. Saat dinding kegelapan yang tak berujung mendekat, raksasa tanpa kepala itu terus berjalan maju dan kemudian terjun langsung ke pelukan badai yang mengerikan. Budak Bayangan Bab 238.
Setetes air hujan jatuh di pipi Sunny. Deru angin semakin kencang. Sesaat kemudian, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan dia diserang oleh angin kencang. Air menghujani wajahnya, menenggelamkan kutukan yang hendak diteriakkan Sunny. Sialan! Badai menimpa mereka dengan kekerasan yang mengerikan. Mayat belalang menjijikkan yang tertinggal di peron tiba-tiba bergerak. Kemudian, terbawa angin, mereka terlempar dari leher raksasa yang berjalan dengan mantap, menghilang ke dalam kegelapan. Darah hitam mereka tersapu oleh derasnya hujan. Kilatan petir yang menyilaukan menembus selubung awan, diikuti oleh guntur yang memekakkan telinga. Saat batu menjadi licin dan basah, Sunny merasakan tubuhnya didorong dengan paksa dari permukaannya oleh angin kencang. Mencengkeram Stone Sein lebih erat, dia tersentak dan meringis. Rasa sakit menusuk paru-parunya yang rusak. Terburuk. Wahana hiburan terburuk yang pernah ada. Untungnya, Shadow yang berat itu tidak tergerak oleh tekanan badai yang luar biasa. Menanam dirinya dengan kuat di permukaan platform, dia memutar tubuhnya dan menurunkan bahunya, memotong angin dengan tubuh batunya yang kokoh. Di sisinya, Nevis, Caster, dan Evie mati-matian bertahan melawan serangan badai. Dengan sedikit usaha, mereka juga mampu menolaknya. Tapi yang terburuk masih akan datang. Tersembunyi dari matahari, laut yang gelap muncul dari kedalaman. Sunny bisa mendengar gemuruh yang dalam dari air hitam yang mengalir deras melalui lorong-lorong labirin yang berliku-liku dan menyapu gundukan karang merah. Segera, raksasa batu itu berjalan melewatinya, menciptakan pusaran air yang ganas dengan setiap langkah kaki raksasanya. Petir lain merobek langit, menerangi dunia yang hanya terbuat dari angin, air, dan kegelapan. Dihantam oleh hembusan angin yang sangat kencang, Stone Sein meluncur beberapa sentimeter ke belakang dan membuat jantung Sunny panik sesaat. Raksasa batu itu berjalan maju. Setelah beberapa saat, air hitam menutupi lututnya, lalu perutnya, lalu dadanya. Mengikuti rentang waktu yang panjang dan menyiksa yang dihabiskan untuk berpegangan pada bayangan dan bertahan dari serangan badai. Sunny melihat ombak yang mengamuk mengalir di atas benteng yang rusak di bahu patung kuno itu. Wajahnya menjadi muram. Pada malam sebelumnya, laut yang gelap belum naik cukup tinggi untuk mencapai platform batu tempat mereka berlindung. Namun, dengan seberapa tinggi ombaknya, banyak hal yang pasti akan berubah. Seolah menjawab pikirannya, gelombang besar menabrak leher raksasa itu, menyapu platform. Anggota kelompok itu dihantam dinding kegelapan dan langsung basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air laut yang asin. Untungnya, tidak ada yang hanyut. Untuk saat ini, angin yang menderu-deru, serangan hujan yang deras, kilatan petir yang terus-menerus, dan hiruk-pikuk petir yang dahsyat sudah cukup untuk menanamkan dalam diri mereka perasaan bahwa seluruh dunia akan terbelah dan runtuh. Dengan gelombang gelap naik untuk menyerang platform batu berulang kali, situasinya menjadi benar-benar bencana. Namun, mereka bertahan. Menit demi menit, melawan segala rintangan, keenam manusia itu berpegangan pada batu kuno, menolak dibawa pergi oleh badai yang mengamuk. Sunny tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu atau seberapa jauh raksasa batu itu berjalan ke kedalaman badai, tapi tidak ada tanda-tanda badai akan melemah. Nyatanya, itu hanya menjadi lebih ganas dan mengerikan. Namun, ini bahkan bukan yang dia takuti. Ketakutannya yang sebenarnya tidak bersembunyi di langit yang sudah gila, tapi di kedalaman laut terkutuk yang tak bercahaya. Dan segera, mau tidak mau, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan.
Dengan firasat yang mengerikan, Sunni tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap ke bawah, seolah mencoba melihat menembus tumpukan batu kuno. Jauh di bawah mereka, dia merasakan bayangan raksasa muncul dari kedalaman. Salah satu teror yang tak terkatakan dari laut gelap adalah merangkak dari jurang apapun yang telah melahirkannya untuk menghadapi raksasa yang berbaris. Terkutuklah semuanya. Mendongak, Sunni melihat Kai dengan putus asa menempel pada batu suci di sampingnya. Untuk sekali ini, pemanah itu tidak terlihat mempesona. Dia hanya basah, pucat, dan ketakutan setengah mati. Di belakangnya, Nevis sedang berlutut di bebatuan, mencengkeram gagang pedang peraknya, jari-jarinya memutih dan tidak berdarah. Menekan paru-parunya yang sakit, Sunni berteriak, "Jadilah! Bersiaplah, Dwe!" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, matanya tiba-tiba melebar. Berbalik dengan cepat, Sunni melihat tentakel raksasa perlahan naik dari ombak yang mendidih. Diterangi oleh kilatan petir, itu tampak seperti menara hitam yang tinggi dan aneh. Itu menembus langit dan membeku sesaat, menjulang di atas raksasa kuno. Merasakan jantungnya berdetak sedikit, Sunni menyadari bahwa dia tahu pemandangan itu. Ini adalah tentakel hitam raksasa yang dia lihat pada malam pertamanya di Forgotten Shore. Tentakel yang dengan mudah menarik hiu raksasa yang sangat besar ke bawah ombak dan membelahnya menjadi dua seperti ikan kecil. Kekejian yang bahkan ditakuti oleh Corrupted Nightmare Creatures. Jatuh dari atas, tentakel raksasa menabrak patung yang bergerak dan melilit lehernya. Oh tidak! Sebelum Sunni bisa bereaksi, tentakel raksasa sudah melilit leher raksasa itu. Dagingnya yang bulat tiba-tiba mengerut, seolah mencoba membuat raksasa batu itu aneh. Dan tarik dia ke bawah ombak. Tanpa pernah melambat, patung kuno itu terus berjalan maju. Kemudian, dalam gemuruh air yang jatuh, tangannya yang sangat besar terangkat dari kedalaman laut terkutuk dan meraih tentakelnya. Menggenggamnya dengan kepalan batunya, raksasa itu bertahan sejenak. Dan dengan mudah merobek tentakelnya. Mata Sunni melebar. Salah satu bagian dari tentakel hitam raksasa itu tersentak dan meluncur dari leher raksasa kuno itu, jatuh ke dalam gelombang yang mengamuk. Bagian lainnya dengan keras kepala mencoba melilit lengannya, tetapi didorong oleh telapak batu dan menghilang kembali ke kedalaman laut terkutuk. Untuk beberapa saat, air hitam itu hening. Oh! Dewa! Titik. Dan kemudian, seluruh permukaannya tiba-tiba meledak ke langit. Shadow Slave Bab 239. Permukaan laut terkutuk itu mendidih dan mendidih, lalu meledak ke langit. Setelah tentakel raksasa menghilang, 6 lainnya muncul dari bawah gelombang hitam. Mereka bangkit dan menjulang di atas raksasa yang berbaris seperti pegunungan yang bengkok, menghalangi gemuruh badai untuk sesaat. Sunni mengertakkan gigi dan menatap gambar mengerikan itu, mencoba memahami skala pertempuran yang mendekat. Bagaimana manusia kecil bisa selamat dari pertarungan antar raksasa? Sedetik kemudian, tentakel itu runtuh dari langit untuk menyerang raksasa batu itu. Karena ukurannya, sepertinya mereka bergerak dalam gerakan lambat. Namun, Sunni tahu bahwa itu hanyalah ilusi. 4 lengan Leviathan yang tak terlihat terendam kembali di bawah air untuk melilit kaki dan batang tubuh raksasa itu, sementara 2 yang tersisa merayap ke arah tangannya. Patung kuno itu terus berjalan ke selatan, tampaknya tidak terganggu oleh serangan ganas dari penghuni kedalaman yang menakutkan. Itu memukul salah satu tentakelnya, dan membiarkan yang lain melingkari pergelangan tangannya. Tahan cepat! Sunni tidak mengerti teriakan siapa itu.
tapi mengikuti sarannya dan menggenggam Stone Sein lebih erat lagi. Terkutuklah semuanya. Dalam gemuruh guntur dan kilat yang menyilaukan, raksasa batu itu tiba-tiba terhuyung-huyung dan sedikit miring ke samping. Tentakel yang melingkar di pergelangan tangannya telah menegang, mencoba menarik tangan itu ke bawah. Kekuatan yang bersembunyi di balik dagingnya yang hitam, berminyak, dan bulat begitu mengerikan sehingga beberapa retakan muncul di permukaan batu kuno itu. Tampaknya seolah-olah pergelangan tangan raksasa itu akan patah dan meledak menjadi semburan pecahan. Sebaliknya, raksasa itu membalikkan telapak tangannya dan menggenggam tentakel itu, lalu meremasnya dengan cengkeraman yang melenyapkan. Tentakel itu mencoba untuk menghancurkan batu kuno sambil dihancurkan di tangan raksasa batu sebagai balasannya. Untuk beberapa saat, tidak jelas makhluk mana yang lebih dahsyat. Tapi kemudian jari-jari raksasa itu perlahan tenggelam ke dalam kilatan hitam, mengirimkan aliran darah yang gelap dan busuk ke laut. Segera, tentakel itu tercabik-cabik dan harus mundur. Namun, 5 lainnya sudah menyerang raksasa dari bawah. Sunni tidak bisa melihat melalui air hitam laut terkutuk, tapi dia bisa membayangkan dengan jelas 2 dari mereka melingkari kaki patung kuno. 2 melingkari tubuhnya, dan 1 lagi memegang tangan dan palu tukang batu. Apapun yang dilakukan tentakel raksasa itu tampaknya berhasil. Laju patung berjalan itu melambat, seolah-olah ia harus berjuang melawan beban yang tak terbayangkan yang menyeretnya ke belakang. Raksasa itu terhuyung sekali lagi, lalu tiba-tiba meluncur ke depan, dan akhirnya berhenti. Tidak baik. Melalui telapak kakinya, Sunni bisa merasakan getaran yang mengalir melalui batu kuno itu. Raksasa itu gemetaran, seolah berusaha menggerakkan tubuh kolosalnya dengan seluruh kekuatannya. Platform melingkar tempat mereka bersembunyi perlahan mulai miring ke samping, memungkinkan lebih banyak gelombang untuk menyapunya. Badai dahsyat semakin kuat, seolah-olah merayakan pertempuran antara 2 makhluk besar. Angin topan menghantam kelompok itu, menghujani mereka dengan hujan dan air laut. Petir bergabung menjadi satu raungan yang terus-menerus memekakkan telinga, dan kilatan petir mengelilinginya seperti jaring yang ditenun dari api surgawi. Tiba-tiba, patung kuno itu bergetar dan mengubah sudutnya. Seolah-olah raksasa itu menekuk pinggangnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Mata Sunni melebar. Dia secara naluriah mengerti apa yang akan terjadi. Dia bukan satu-satunya. Saat orang suci batu itu mengikuti perintahnya dan berlutut untuk memasukkan tangannya ke celah di batu. Nevis berteriak, "Kita akan tenggelam. Tahan napasmu." Aduh, terjadi lagi. Detik berikutnya, raksasa itu mencondongkan tubuh ke depan dan menyelam di bawah permukaan ombak yang bergolak. Sunni hampir tidak punya waktu untuk menarik napas dalam-dalam. Kemudian, kelompok itu sekali lagi berada di pelukan dingin laut terkutuk. Hanya saja, tidak seperti hari sebelumnya ketika mereka harus menyeberangi ngarai, kali ini mereka ditarik jauh ke dalam kehampaan kegelapan alih-alih menyeberanginya. Merasakan aliran arus yang kuat melewatinya, Sunni bertahan untuk hidupnya yang tersayang dan menunggu. Jika dia benar tentang apa yang dilakukan raksasa itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat tekanan air hitam semakin berat dan dinginnya kehampaan tanpa cahaya meresap ke tulangnya, platform melingkar itu tiba-tiba berhenti dan bergoyang ringan. Meski terendam jauh di bawah air, Sunni bisa mendengar suara keras yang tak terlukiskan menyebar melalui hamparan luas laut terkutuk. Dewa, meskipun dia tahu bahwa para dewa sudah mati, dia tidak bisa tidak memanggil mereka.
Tapi yang menjawabnya hanyalah kesunyian. Kemudian, akhirnya, tubuh raksasa itu bergoyang sekali lagi, dan tiba-tiba mulai bergerak ke atas. Dengan kecepatan yang sama ketika mereka ditarik ke kedalaman, kelompok itu sekarang diangkat dari kegelapan laut terkutuk kembali ke pelukan badai yang ganas. Sunni hampir tidak sadarkan diri saat bahu raksasa itu pecah di permukaan air dan platform melingkar muncul di atas ombak. Melihat sekeliling, dia menghitung anggota kelompok dan memastikan bahwa tidak ada yang hanyut selama penyelaman yang mengerikan ini. Kemudian, dia menguatkan dirinya dan menoleh untuk mengintip ke depan. Raksasa purba itu tidak terseret ke dalam air hitam oleh kengerian kedalaman yang tak terlihat. Sebaliknya, setelah tentakel raksasa terbukti mengganggu, dia hanya mencondongkan tubuh ke depan dan meraup makhluk jurang dari dasar laut. Dan sekarang raksasa itu memegangnya di tangannya, mengangkat Leviathan ke langit yang mengamuk. Bahkan mengetahui bahwa menatap penampakan sebenarnya dari kengerian di kedalaman bukanlah ide yang paling aman, Sunni mau tidak mau melihat. Apa yang dilihatnya membuatnya menggigil. Shadow Slave Bab 240. Di tangan patung kuno itu ada tengkorak raksasa yang tampak hampir seperti manusia, tetapi secara bersamaan sangat berbeda. Selain ukurannya, bentuknya juga salah. Jika Sunni harus menggambarkan apa yang sebenarnya berbeda darinya, dia akan kesulitan mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi segala sesuatu tentang tengkorak itu meneriakkan kesalahan, keganasan, dan kejahatan. Aura keji yang dipancarkannya hampir bisa diraba saat disentuh. Sunni tiba-tiba merasa mual dan lemah, seolah-olah hanya dengan melihat tengkorak raksasa itu merembes kehidupannya. Sensasi ini agak mirip dengan yang dia alami ketika mencoba membaca rune yang menggambarkan yang tidak diketahui, hanya diperbesar 1000 kali. Namun, perbedaan yang paling menonjol dan jelas adalah bahwa tengkorak raksasa itu memiliki 3 rongga mata, bukan 2, yang ketiga terletak di atas yang lain, tepat di tengah dahinya. Taringnya juga lebih menonjol dan berat daripada manusia. Rahang bawah tengkorak itu hilang, dan dari sana 7 tentakel raksasa menonjol. Anehnya, melihat tentakel itu sendiri tidak menimbulkan efek memuakkan yang sama pada Sunni. Dengan rasa keheranan yang kelam, dia menyadari bahwa kengerian dari kedalaman menggunakan tengkorak yang mengerikan itu sebagai cangkang, bersembunyi di dalamnya seperti makhluk laut yang lemah dan rentan. Hanya, tentu saja, tidak ada yang lemah atau rentan yang akan selamat. Kerusakan tulang-tulang kuno ini. Nyatanya, dia bisa melihat kilatan hitam berminyak menonjol dari jurang gelap 3 rongga mata gua tengkorak itu. Dalam kilatan petir, Sunni memperhatikan bahwa tentakel-tentakel itu bergerak, melingkari lengan raksasa batu itu. 3 di antaranya rusak berat, tetapi 4 sisanya masih penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan gabungan mereka lebih dari cukup untuk menghancurkan batu kuno itu. Terlepas dari kenyataan bahwa lengannya sudah mulai retak, raksasa itu tampak acuh tak acuh terhadap pelukan yang menghancurkan dari makhluk abisal itu. Apa yang dia lakukan? Seakan menjawab pertanyaannya, laut yang gelap tiba-tiba melonjak dan terbelah, melepaskan lengan raksasa batu itu dari kedalamannya yang dingin. Dengan sungai-sungai air hitam yang mengalir darinya, tangan raksasa itu perlahan terangkat, menjangkau sampai ke langit yang mengamuk. Angin badai menerpanya, tidak berdaya untuk menggerakkan lengan raksasa itu bahkan 1 sentimeter pun. Palu yang dicengkeram di tangannya tiba-tiba diselimuti cahaya biru hantu. Tidak, itu bukanlah sebuah cahaya. Di dalamnya ada busur listrik yang mengalir di seluruh permukaannya.
Mereka adalah pertanda dari mata Sunni melebar. Saat berikutnya, sambaran petir menghubungkan palu ke langit. Dan kemudian yang lain, dan yang lainnya. Lusinan petir mendarat di palu batu dalam waktu singkat, gemuruh guntur hampir menghancurkan seluruh dunia. Diselimuti oleh selubung listrik yang mengamuk, batu kuno itu memanas dan berubah menjadi sangat terang, memancarkan cahaya jingga yang ganas. Untuk sesaat, semuanya diam. Dan kemudian, dengan ketidakpedulian tenang yang sama, raksasa itu menurunkan palunya yang membara dan memberikan pukulan telak ke tengkorak yang menjijikkan itu. Paruh palu dengan mudah menghancurkan tulang purba dan tenggelam jauh ke dalam daging kengerian yang bersembunyi di dalamnya. Sunni menatap, lumpuh karena kagum. Tetapi pada saat berikutnya, dia terlempar ke belakang oleh ratapan yang mengerikan, menusuk telinga, dan riuh. Ratapan itu tidak seperti yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup, dan jauh lebih keras daripada guntur yang memekakkan telinga yang mengoyak langit yang mengamuk. Itu berasal dari penghuni kedalaman, yang tubuhnya terluka parah oleh batu raksasa itu. Mengintipnya, Sunni melihat gelombang besar darah hitam menyembur dari luka mengerikan yang dikirim ke makhluk abisal itu. Tidak, bukan darah. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa yang mengalir dari tubuh kengerian kedalaman hanyalah kegelapan murni. Dan tembok itu menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, Sunni diliputi oleh rasa bahaya fana. Apa? Bagi kelompok lainnya. Kegelapan yang keluar dari tubuh teror pasti terlihat tidak berbeda dari kumpulan awan badai yang mengelilingi mereka, permukaan laut yang hitam. Atau bahkan darah busuk dari belalang raksasa yang telah mereka bunuh. Lebih awal. Tapi Sunni, yang bisa melihat menembus bayangan apapun, langsung tahu bahwa itu tidak sama. Karena tatapannya sama sekali tidak bisa menembus permukaannya yang bergelombang dan tidak bercahaya. Entah bagaimana, dia yakin bahwa jika kegelapan itu menyentuh tubuh mereka, semuanya akan tamat, ditakdirkan untuk nasib yang 100 kali lebih buruk daripada kematian. Jenis nasib yang bahkan tidak bisa dia bayangkan, apalagi bayangkan. Memutar tubuhnya, Sunni membuka mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya, "Nef!" Cahaya. Tidak lebih dari sedetik tersisa sebelum gelombang kegelapan menyapu mereka. Jika Changing Star terlambat sesaat atau membuang waktu untuk memikirkan kata-katanya dan memutuskan apakah dia harus mendengarkannya. Tapi dia tidak melakukannya. Begitu Nevis mendengar kepanikan yang tak terbendung dalam suara Sunni, dia langsung memanggil apinya dan menyalurkannya ke pedangnya. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti kelompok itu, mendorong kegelapan badai menjauh. Ketika gelombang kegelapan sejati yang mengalir dari luka makhluk abisal menyentuh cahaya murni, itu hanya tidak ada lagi, menghilang seperti sisa mimpi buruk di hari yang cerah. Sunni menghembuskan napas dan jatuh ke bebatuan, kehabisan tenaga. Melirik ke depan, dia melihat raksasa kuno itu melepaskan palunya dan dengan acuh tak acuh menjatuhkan tengkorak raksasa yang mengerikan itu kembali ke perairan laut terkutuk yang bergelombang. Tentakel hitam dengan lemah mengejang dan melepaskan diri dari lengannya, menghilang ke dalam ombak beberapa saat kemudian. Tanpa memperhatikan mereka, patung kuno itu menurunkan palunya dan melanjutkan perjalanannya ke selatan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sunni menggertakkan giginya dan mengumpulkan daya tahan apapun yang tersisa untuk meraih Stone Saint sekali lagi. Badai masih belum berakhir. Namun, entah bagaimana, itu tidak lagi tampak menakutkan dan berbahaya. Memang, tidak ada lagi yang terjadi pada mereka.
Beberapa jam kemudian, angin kencang semakin melemah, dan hujan deras perlahan berubah menjadi gerimis ringan. Tabir awan tipis perlahan terkoyak, dan sinar matahari menyinari air mata. Badai telah berakhir. Berbaring di permukaan batu yang dingin, Sunny menatap langit dan meringis. Relatif aman pantatku.